semuanya sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Dan sebelum kita masuk ke selanjutnya dalam pembelajaran, kita diwajibkan mudah-mudahan oleh Yang Maha Kuasa. Silakan dipimpin oleh satu orang. Berdoa. Kita sebelum memulai pelajaran, apakah di kelas kita sudah bersih? Sudah. Ya, terima kasih. Karena kita mulai pelajaran harus kita usahakan kebersihan kita itu ya. Iman, jadi kebersihan kita itu sebagian daripada iman. Terima kasih ya. Jadi kalau misalnya kita kelas bersih, secara otomatis kita juga dalam belajar akan kondusif. Ya, terima kasih. Dan sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengecek, yaitu ABC dulu. Di sini kita supaya lebih singkat ya, kita ambil dulu yang tidak hadir di sini. Ada berapa orang? 3 orang. Ya, Ain kenapa Ain? Sakit. Sakit ya. Ain sakit. Yang keduanya siapa? Jadi, Pak. Tapi kenapa? Izin. Izin. Ya. Yang ketiganya siapa? Kaila. Kaila kenapa? Alfa tidak ada keterangan. Tidak keterangan ya. Sama-sama. Dan usahakan dari rumah kita lebih utamakan yaitu kita harus sarapan dulu. Yaitu kita harus makan dulu dari rumah, jangan sampai datang ke sekolah kita perut keroncongan. Nah, sehingga kita untuk konsentrasi dalam pelajaran lemah atau kurang konsentrasi. Makanya kita utamakan dulu makan itu ya di rumah. Ya. Belajar siap? Siap menanyakan. Yes. Terima kasih. Semangat belajarnya. Nah, di sini kita bahwa yaitu sebelum menyampaikan materi yang selanjutnya, kemarin Bapak sudah menyampaikan materi pembelajaran tentang pluralitas, yaitu pluralitas budaya remaja Indonesia tentang masalah perbedaan agama. Mungkin kalian sudah masih ingat ya itu yang disampaikan oleh Bapak. Pengertian dari pluralitas itu apa? Coba. Plural berasal dari kata plural yang artinya Ya. jamak. Pluralitas bisa diartikan sebagai kemajemukan. Kemajemukan, pintar. Berikan tepuk tangan. Nah, itu berarti apa yang disampaikan oleh Bapak? Coba ada. Ya, silakan tanyakan. Apa? Bagaimana kalau ada orang yang sedang beribadah, sedang
Jadi bagaimana kalau misalnya kita di suatu daerah kebetulan kita berbeda agama, yaitu. Nah, sedang mereka itu melaksanakan peribadatan. Bagaimana dalam perbedaan tersebut? Apakah kita itu harus ikut, ya, menyesuaikan diri, ikut beribadah dengan agama lain walaupun berbeda? Nah, itu kita harus jawab. Kita harus toleransi beragama, menghargai, bukan menghargai dalam arti kita harus ikut, yaitu dalam peribadatannya. Berarti kita harus memberikan suatu fasilitas, yaitu. Jadi kita jaga keamanannya, yaitu kondusif, supaya lebih baik, supaya tidak mengganggu peribadatan tersebut yang melaksanakan peribadatan. Nah itu, ya bagus pertanyaannya. Jadi kita harus toleransi. Nah, terima kasih. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari sekarang itu tentang pluralitas, itu perbedaan budaya. Ya, jadi pluralitas itu kaitannya itu antara perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya, gitu ya, kemudian perbedaan suku bangsa, kemudian pekerjaan. Ini kaitannya sama, yaitu karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki banyak yaitu budaya, yaitu atau perbedaan dalam budaya, yaitu perbedaan budaya, agama, yaitu suku bangsa. Nah, jadi di sini ada kaitannya tentu saja, yaitu. Jadi yang akan dipelajari sekarang itu tentang pluralitas perbedaan budaya. Sebelum masuk ke materinya, kita di sini kalian harus melihat, ya, tujuan dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak sekarang. Ya. Jadi pertama yaitu tujuan dalam pembelajaran. Peserta didik mampu mendefinisikan konsep pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan budaya dengan jelas dan benar. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menilai keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang pecahkan, ya itu. Jadi ini basisnya metodenya itu PBL pembelajaran sekarang itu. Jadi menganalisis tentang perbedaan budaya. Itu yang pertama dalam tujuan. Kemudian yang kedua yaitu kalian nanti kalian akan dibagikan oleh Bapak dalam pertanyaan pokoknya masing-masing kalian harus mencari, yaitu mencari dalam PBL tadi permasalahan itu pecahkan. Nah, nanti kalian tulis kelompoknya yaitu A sampai Z, siapa-siapanya. Kemudian nanti dipecahkan masalah tersebut dalam pertanyaan itu. Apa jawabannya? Yaitu nanti kalian silakan untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Nanti kalian akan dibagi dua kelompok. Oke, nanti ya. Nanti Bapak akan bagikan ini. Itu dibagi dua kelompok. Kemudian nanti ya, nanti Bapak akan berikan suatu post-test awal, yaitu post-test awal. Ya, sebelum kita mulai dalam pembelajaran ada post-test awal, gitu ya. Jadi untuk mengukur itu pengetahuan kalian dengan yang apa yang akan dipelajari sekarang. Ya. Nah, kalian nanti akan diberikan suatu kodenya. Kalau Bapak akan share di Google Form, silakan nanti kalian buka di HP-nya masing-masing, ya, itu dengan soal 10 soal. Ya. Dan yang terakhir setelah berkelompok ini ada penutup, yaitu ada penutup kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, ya, di sini tentu saja ada penilaian, yaitu ada penilaian. Penilaian itu ada tiga. Pertama sikap, yaitu pertama sikap. Kemudian yang kedua penilaian tentang pengetahuan. Yang ketiga yaitu penilaian tentang keterampilan. Nanti akan adanya juga yaitu kesimpulan, yaitu dan post-test nanti yaitu ada. Sebelum Bapak kita mulai ke dalam suatu penjelasan, Bapak akan memberikan suatu post-test awal dulu, yaitu post-test awal dulu. Ya, itu linknya sudah ada.
Nah, jawab saja. Itu soalnya sudah ada di share, silakan dijawab. Bapak beri waktu yaitu 5 menit ya. Sudah habis waktunya? Sudah. Sudah dapat dijawab semua? Ya, ada yang nilai 90? Ada, bagus. Ada yang nilai 60? Ada yang nilai 70? Ini tes pos awal. Nanti akan melihat standarnya dari tes pos awal sampai akhir nanti. Terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti dalam tes pos akhir kalian mendapatkan nilai yang lebih daripada tes pos awal, yaitu ya mudah-mudahan ya. Nanti kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak. Nah, materi yang akan disampaikan sekarang yaitu tentang ini ya, perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini menurut Kuncaraningrat tahun 1996 yaitu. Nah, kebudayaan gitu ya berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, gitu. Jadi kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, itu. Budaya ya, itu berasal dari budaya. Ya, gitu. Budaya merupakan bentuk jamak dari budi. Ya, itu. Merupakan bentuk jamak dari budi ya, itu. Dan kemudian menjadi budi. Budi itu sifatnya kekal. Nah, budi itu sifatnya kekal. Ya, Saraningrat dan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Ya, itu budaya bentuk jamak dari budi. Budi menjadi budi atau kekal. Nah, menurut ahli sosiologi J.J. Honigman, ya itu J.J. Honigman. Di sini ada 3 bentuk wujud budaya, yaitu. Jadi wujud budaya itu ada 3 bentuk. Pertama apa? Pertama yaitu gagasan, yaitu. Kemudian yang kedua tindakan. Kemudian yang ketiga gagasan dalam budaya itu tentu saja harus ada ide atau gagasan, yaitu untuk memunculkan suatu budaya. Nah, dari pekerjaan tersebut akan mendapatkan suatu apa? Hasilnya apa? Karya. Nah, karya dari gagasan tadi yang akan menghasilkan budaya. Yaitu budaya itu bermacam-macam. Yaitu budaya itu ada budaya yaitu kesenian daerah. Ada budaya tentang masalah apa itu teknologi dan sebagainya, bermacam-macam itu budaya. Nah, itulah pertama dari suatu gagasan atau ide kreatif. Nah, pikiran sehingga berkembang menjadi suatu praktek atau kegiatan dalam sehari-hari atau tindakan, ya itu. Kemudian muncul dalam suatu bentuk karya. Nah, itu menurut siapa tadi? Seorang ahli sosiologi yaitu J.J. Honigman. Kemudian di sini ada unsur kebudayaan selain daripada yaitu bentuknya. Unsur-unsur dari kebudayaan di sini itu dapat dibedakan menjadi 7 bagian, yaitu. Nah, ini menurut Kuncaraningrat. Nah, dari 7 bagian unsur-unsur kebudayaan ini pertama yaitu peran dan peran dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Itu pertama unsur-unsurnya, unsur dari kebudayaan. Kedua yaitu mata pencaharian dalam suatu perekonomian, meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita tidak bisa terlepas dari ekonomi juga, karena kita sebagai makhluk ekonomikus, ya itu. Ketiga yaitu sistem kemasyarakatan. Kita kan memiliki suatu kelompok,
Nah, kelompok itu adalah masyarakat. Nah, itu adalah unsur yang akan memunculkan suatu budaya atau kebudayaan, yaitu. Nah, yang keempat adalah bahasa yang memang berbeda-beda. Nah, sehingga akan munculkan suatu budaya, yaitu bahasa Jawa, bahasa mana? Minang, bahasa mana? Toraja dan sebagainya, dan macam-macam gitu ya. Kemudian ada kesenian juga. Setiap daerah itu akan berbeda-beda budaya dalam kesenian. Seni Sunda, yaitu Jaipongan dan sebagainya, yaitu Toraja dan sebagainya, yaitu Minahasa dan sebagainya, itu banyak, yaitu dalam menghasilkan budaya dalam seni. Kemudian yang ke-6 yaitu apa? Sistem pengetahuan. Ini akan adanya suatu kesinambungan dalam ilmu pengetahuan. Jelas-jelas di sini akan terjadinya suatu peningkatan di dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki suatu budaya. Ini adalah unsur. Kemudian yang ke-7 adalah religi, yaitu atau agama, itu ya. Itu akan berpengaruh dalam suatu unsur-unsur kebudayaan. Jadi ada berapa tadi? 7, yaitu yang pertama apa tadi? Ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Kemudian ada suatu perbedaan budaya. Apa sih yang membedakan terjadinya perbedaan budaya? Ada dua. Pertama dari segi tempat atau geografis atau lokasi. Yang kedua adalah adanya kepercayaan, keyakinan tentang agama, yaitu jadi yang menghasilkan budaya itu di apa awali dengan adanya dua faktor, yaitu jadi faktor dari apa itu tempat geografis, yaitu sehingga menghasilkan suatu budaya. Yang kedua itu religi atau keyakinan atau agama, ya itu. Kemudian yang terakhir ya di sini peran dan fungsi keberagaman budaya. Apa sih peran dan fungsi keberagaman budaya? Tentu saja ada di sini. Apa sih fungsinya? Kegunaannya apa? Yaitu dari peran dan fungsi keberagaman budaya itu. Pertama, yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Orang-orang asing itu akan tertarik masuk ke kita melihat adanya keberagaman budaya yang ada di kita, karena kita kaya akan apa? Budaya yang memang berbeda-beda. Yaitu yang kedua apa? Mengembangkan kebudayaan nasional. Kita akan menjadikan suatu pengembangan dalam suatu kebudayaan nasional. Itu peran dari adanya budaya. Fungsinya itu seperti itu fungsinya itu. Jadi kita kesempatan akan bisa mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi dikembangkan secara nasional sehingga orang-orang domestik asing itu akan tertarik kita melihat ke kita, yaitu itu kan akan menambahkan suatu aset, yaitu bagi kas negara keuntungan. Kemudian yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi, saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kemudian yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Jadi kita ada kekosongan, dapat isi dengan ini, adanya saling kolaborasi antara satu dengan yang lain. Karena kita sifatnya manusia, tidak selamanya penuh, ada kekurangannya, ada kekosongannya. Disinilah kita saling mengisi, yaitu melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Itu adalah fungsinya dari keberagaman budaya, yaitu jadi mendorong inovasi dalam kebudayaan. Nah, itulah penjelasan dari Bapak
yaitu sedikit tentang masalah perbedaan budaya. Nah, selanjutnya Bapak akan menugaskan pada kalian, silakan untuk berkelompok ya. Nah, jadi dalam tugasnya kalian di sini disuruh untuk ya memecahkan masalah, karena tadi ada metode tadi PBL, yaitu problem, yaitu based learning, yaitu memecahkan masalah. Berarti masalahnya apa? Tentang budaya. Pintar, ya gitu. Nah ini kalau silakan berkelompok, silakan. Silakan untuk mulai berkelompok. Persiapan HP-nya, boleh pakai HP ya. Cari di Google. Nah ini sedikit tentang tayangan, yaitu dalam media. Ya. Ini sambil layar diskusi, ini tayangannya peranan teknikal. Nah, teknologi informasi komputer ya. Jadi ini akan dapat menunjang dalam suatu peningkatan budaya, berarti dalam budaya teknologi. Kemudian di sini adalah perbedaan. Jadi akibat dari adanya yaitu teknologi, tentu saja ini akan menjadikan suatu perubahan budaya dalam berpakaian ya juga bisa. Silakan kelompok mana? Ayo ke depan. Silakan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan budaya yang dapat ditemukan di Indonesia. Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Jawabannya, perbedaan bahasa di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain. Perbedaan bahasa ini mempengaruhi komunikasi sehari-hari dan dapat menciptakan identifikasi budaya yang kuat di masing-masing daerah. Contoh kedua, perbedaan adat istiadat yang berbeda antar suku dan daerah di Indonesia juga memainkan peran penting dalam membentuk identifikasi budaya. Contohnya, profesi pernikahan, upacara adat, dan tradisi lokal memiliki perbedaan yang mencolok dan memperkaya keberagaman budaya di Indonesia. Sudah? Sudah. Barangkali yang bertanya silakan. Ya. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat mendukung dan mempromosikan keberagaman budaya agar menjadi sumber kekuatan dalam pembangunan bangsa? Pemerintahan dapat mendukung dan mempromosikan keberagaman budaya melalui langkah-langkah seperti ini: menyelenggarakan acara budaya nasional untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya di Indonesia, menyertakan materi keberagaman budaya dan kurikulum pendidikan nasional, memberikan dukungan finansial dan infrastruktur untuk pelestarian warisan budaya dan seni tradisional, mendorong industri kreatif lokal yang mencerminkan keragaman budaya. Ya. Sudah? Sudah. Terima kasih. Itu jawabannya gimana? Puas? Puas. Ya. Silakan tutup. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi dalam PPL ya, problem definisi itu tentang pemecahan masalah tentang masalah budaya yang dipecahkan oleh kelompok satu lagi ya. Mungkin kalian akan ada yang menyimpulkan dari hasil apa yang tadi disampaikan oleh kelompok satu. Silakan kelompok dua ya, menyimpulkan silakan. Perbedaan budaya adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Ya. Harus keberagaman
Iya, itu. Jadi kesimpulannya kita sebagai orang Indonesia yang mereka beragam dalam budaya kita harus toleransi. Itu. Jadi kita harus saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Terima kasih ya itu. Nah, kalian sudah bisa memisahkan dari perbedaan budaya tadi. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan itu memberikan suatu post-test, yaitu post-test terakhir apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran tadi, ukuran standar dari pengetahuan kalian yang telah diterima itu ya itu dari kualitas awal tadi ya ukurannya sekarang ada perkembangan atau tidak ya itu. Silakan dibuka di HP siapa HP-nya. Bapak akan share HP. Udah bisa? Beres? Ya, terima kasih. Nah, kalian akan bisa mengukur yaitu pengetahuan yang sebelumnya dan yang sesudahnya yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, itu. Yang tadi 60 yaitu ada peningkatan sekarang berapa? Ada. Dari 60 sekarang berapa? 80. Bagus. Berarti ada peningkatan. Terima kasih. Kemudian siapa lagi? Tadi berapa? 70. Nah, berarti ada peningkatan secara drastis. Berikan tepuk tangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi berarti ada peningkatan dari mulai post-test awal kita mengetes pengetahuan sebelumnya, kemudian sesudahnya Bapak menyampaikan dan yaitu dan itu menjadikan suatu pengetahuan yang kalian akan dapatkan dan juga dari akhir yaitu Bapak memberikan suatu aspirasi atau dorongan kepada kalian supaya tetap semangat dalam belajar yaitu siap belajar. Siap. Untuk pelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang yaitu perbedaan suku bangsa ya. Jadi kalian tinggal dipelajari nanti di rumah dan kemudian nanti kita pertemuan yang akan datang kita pelajari bersama. Ya, itu. Terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu peningkatan dalam pengetahuan bagi kalian dan juga mudah-mudahan menjadikan suatu manfaat bagi kita semua. Amin. Dan mungkin pada kali ini Bapak sekalian mudah-mudahan yaitu nanti kalian pulang ke rumah yaitu memberikan keselamatan. Jadi jangan pulang kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Terima kasih dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya itu. Assalamualaikum